Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, terutama kelas 12, karena berhubung adanya pandemi, belajarnya melalui daring. Jadi yang kita pelajari di sini adalah tentang engine. Di situ di kelas 12 ada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Di sini saya akan menyampaikan cara melepas dan memeriksa kondisi daripada kepala silinder. Di sini akan saya sampaikan lebih lanjut mengenai beberapa bagian. Ini adalah alat peraga. Tentunya anak-anakku sekalian sudah melakukan praktek kerja lapangan di kelas 11 dulu. Terus ada pandemi ditarik, akhirnya pembelajarannya di bengkel diganti. Ini yang bagian atas sendiri ini adalah penutup kepala silinder atau penutup silinder kop, atau dikatakan penutupnya di sini. Kemudian bagian bawahnya ini terbuat dari aluminium. Ini adalah kelengkapan daripada kepala atau kepala silindernya. Di sini nanti ada bagian nonnya untuk katup. Ini kalau saya lepas nanti ada katup. Di sini adalah silindernya. Kemudian yang paling bawah adalah karter. Lalu ini saya lepas. Ini kalau saya lepas, ini ada bagian katupnya. Katup ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 silinder. Jadi 1 silinder ada 2 katup. Ya, jadi melepasnya bisa dimulai dari ujung ke ujung. Maka 1, 2, 3, 4, lalu tengah dan dilanjutkan. Juga bisa seperti halnya di pelaksanaan di tune up, searah putaran jarum jam, atau bisa dikatakan searah lingkaran obat nyamuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi memutar. Nah, akan saya lepas dari sini. 1. Kemudian kita melepas daripada silinder, kepala silindernya. Di sini nanti kalau pada posisi engine yang sesungguhnya, misalkan turun dari mobil, menurunkan mobil, mesin yang ada di mobil yang semestinya seperti di bengkel, ini tidak serta-merta bisa, kadang ada yang nggak bisa langsung dilepas, agak sulit karena di sini ada packing atau perpak. Nah, kita bisa menggunakan palu kayu atau palu karet yang ini ada ujung tangkainya ini kayu, mungkin bisa diginikan. Kita juga bisa gini. Kemudian baru diangkat. Nah, kemudian kita melepas push rodnya atau batang pendorong. Ini kita lepas, kita masukkan. Ini dikasih tanda
1, 2, 3, 4, dan kita tempatkan pada posisi pada masing-masing angka. 2, 3, 4. Kemudian kita melepas perpak atau gasket. Kemudian kita cek kondisi silinder bagian atas. Kalau ada sisa lem, kita bersihkan. Ini kita bersihkan. Mestinya kita pakai scrub. Kemudian baru kita mengecek daripada kepala silindernya. Kita cek juga tentang kerataannya. Ini. Ya, kita lanjutkan pemeriksaan kepala silinder secara visual, bisa di mata telanjang, kira-kira ada keretakan atau tidak, pecah atau tidak, melengkung atau tidak, itu juga bisa dilihat dengan dengan mata telanjang. Kemudian kita bisa melakukan langkah pemeriksaan dengan penggaris baja dan filler gauge. Ini tentunya dulu di kelas 10 sudah pernah dilakukan pengenalan tentang alat ukur, antara lain peralatan yang ada di bengkel. Cara pemeriksaannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui spesifikasinya. Spesifikasi kebengkokan maksimum yaitu 0,05 mm. Yaitu pemeriksaannya, kita periksa 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa menyilang terlebih dahulu 1, 2, 3, 4. Misalkan kita ambil salah satu contoh, kita ambil yang bagian tengah dulu pertama, silang. Nah, filler gauge ini kita masukkan, ini ukurannya udah 0,05. Kita masukkan. Ya, setidak-tidaknya ini masuk, tetapi tidak begitu longgar. Kalau ini longgar berarti ini, kalau istilahnya, membengkok. Ketika ini membengkok, lalu di slap, diratakan. Kemudian kita juga memeriksa blok silindernya, juga sama seperti halnya dengan pemeriksaan di bagian kepala silinder. Di blok silinder kita periksa juga secara visual, ada yang retak atau tidak, ada goresan atau tidak. Pemeriksaannya juga 4 bagian, menyilang 1, 2, 3, 4. Nah, salah satu contoh, kita ambil silang, kita periksa. Nah, ternyata bagus. Kemudian kalau sudah dilakukan pemeriksaan semua, baru kita melakukan pemasangan kembali. Nah, terlebih dahulu kita memasang packing atau perpak. Nah, kita sesuaikan, ini ada tanda. Anak-anakku sekalian, tentunya dulu di bengkel juga diajari pemasangan yang baik dan yang benar. Ini mestinya dikasih lem. Ya, ini karena berhubung hanya alat peraga, ini tidak saya detailkan, hanya untuk mengulang saja. Kita pasang.
Setelah kita memasang packing atau perpak, di sini ada tanda. Ini masuk sini, ini masuk sini, kemudian baru kita paskan begini. Kemudian kita pasang bautnya. Kepala silinder kepasang kita masukkan, tadi push rodnya kita masukkan, kemudian kita sesuaikan dengan posisi daripada katupnya masing. Kemudian kita momen ini, jadi ada tanda panah, artinya tanda panah ini nanti kita menunjukkan arah jarum jam. Jadi ini posisinya jangan sampai maju, jadi posisinya ini ditekan ke bawah, kita masukkan. Nah, di sini posisinya, saya ulangi lagi, jadi posisinya tanda panah mengarah ke muka saya. Berarti ini posisinya tidak di depan, kita masukkan ke dalam, kemudian kita masukkan. Nah, jangan lupa kita tentukan daripada momen pengencangannya sesuai dengan spesifikasi di buku, yaitu 5 kilo. Sini ada satuan kilonya, ini ada 6, 7, 8. Nah, ini kita cari yang 5 kilo. Ini ada 5 kilo di sini. Kemudian baru kita kencangkan momen. Bisa kita maju ke arah kita, juga masih bisa maju ke depan. Misalkan kita maju ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kasih contoh 1. Nah, sampai ada tanda klik, artinya ini sudah sesuai dengan spesifikasi momen pengencangan. Kalau ini sudah kepasang, sudah ke momen semua, barulah kita pasang penutup kepala silindernya. Sekian dari saya untuk pengecekan dan pelepasan kepala silinder. Di kesempatan yang lain nanti bisa ketemu dengan Pak Bambang, ketemu dengan Pak Aris untuk kompetensi selanjutnya. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.